Jadi saya di sini dari KKN kelompok A Kesiman Kertalangu akan menjelaskan tentang digital marketing. Jadi apakah yang dimaksud dengan digital marketing? Jadi digital marketing atau bahasa Indonesia pemasaran digital adalah suatu usaha untuk memasarkan produk atau mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Jadi, melalui digital marketing itu diharapkan kita bisa mencapai konsumen-konsumen yang tidak dapat kita capai bila mana melakukan offline. Contohnya bila kita membuka toko di suatu tempat di lokasi A, kita mungkin tidak akan menjangkau konsumen di lokasi C, D, atau E. Sedangkan dengan digital marketing diharapkan kita dapat menjangkau konsumen-konsumen yang jauh sekalipun. Lalu tujuan digital marketing ada yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi. Nah, jadi yang kami tekankan ini adalah yang ketiga, mengurangi biaya. Mengapa mengurangi biaya? Karena promosi menggunakan digital marketing akan jauh lebih murah dibandingkan kita promosi secara offline. Misalnya, suatu usaha apabila dia menyewa pemasangan spanduk di jalan-jalan itu kan membayar ke pemerintah, itu dikenakan cas yang cukup tinggi. Sedangkan bila kita beriklan di Instagram misalnya, iklan di Instagram itu kita bisa atur sendiri berapa kita ingin mengeluarkan biaya untuk melakukan iklan tersebut. Contohnya bisa 50.000, 100.000, 200, 300, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Kita yang mengatur itu sendiri. Lalu keuntungannya digital marketing itu adalah kecepatan penyebaran. Jadi seperti saya beri tahu tadi bahwa dengan adanya digital marketing, produk ini akan lebih cepat untuk diketahui oleh masyarakat dibandingkan bila kita hanya melakukan penjualan offline. Selain itu menghemat biaya dan efektif. Jadi yang saya contohkan tadi iklan ya. Terus yang ketiga adalah jangkauannya lebih luas. Dan nomor 4, dapat membangun nama brand atau produk. Yang kelima, apa saja strategi digital marketing? Jadi yang pertama adalah melakukan email marketing. Email marketing adalah pemasaran dengan menggunakan email. Jadi itu sebenarnya agak sedikit tradisional. Jadi pada saat awal-awal mulai adanya internet, memang dilakukan pemasaran melalui email. Jadi kita seperti membuat surat, membuat penawaran, kita kirim ke orang-orang entah itu random atau konsumen lama kita dengan harapan mereka membacanya dan tertarik dengan pemasaran kita, dengan promosi kita begitu. Jadi ini masih dilakukan sampai sekarang biasanya pada perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan penawaran resmi. Contohnya penawaran untuk proyek dan lain sebagainya bisa dikirimkan melalui email. Istilahnya katalognya atau surat penawaran yang resmi. Namun untuk usaha-usaha UMKM, email marketing ini sepertinya tidak diperlukan. Bukan ini yang digunakan untuk UMKM. Nah, ini dia biasa digunakan oleh UMKM dan sangat efektif, sangat terbukti, yaitu sosial media. Jadi menggunakan sosial media seperti yang kita ketahui, seperti menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sekarang ada yang baru yaitu TikTok. Itu merupakan media promosi yang sangat efektif untuk mempromosikan usaha-usaha Anda. Apapun jenis usaha Anda, yang penting tentunya tidak melanggar hukum dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Instagram atau ketentuan sosial media lainnya. Jadi dengan adanya sosial media ini kita dapat mempromosikan suatu produk dengan lebih cepat, dengan efektif, dan dengan biaya yang lebih efisien. Nah, video online ini bisa dengan YouTube dan lain sebagainya, bahkan dengan TikTok sekarang merupakan salah satu jenis promosi menggunakan video online. E-commerce berdasarkan bentuk situs.
Bentuk mall itu marketplace seperti Toko Bagus Berniaga, Tokopedia dan lain sebagainya. Bentuk toko, jadi dia toko online ya, seperti dia punya merchantnya sendiri seperti Bineka, Rakuten dan lain sebagainya. Bentuk reklame itu seperti Kaskus. Nah, Kaskus ini dulu sangat eksis digunakan zaman-zaman tahun 2007, 2008, 2009, 2010 sampai 2013 mulai menurun pamornya. Kenapa saya tahu? Karena saya merupakan salah satu member daripada Kaskus ini. Sekarang dia ya sudah hampir tidak terdengar lagi, orang-orang masa kini banyak tidak mengetahuinya. Mungkin angkatan-angkatan lama gitu baru sangat familiar dengan Kaskus. Untuk marketplace seperti ini, bentuk toko seperti ini. Untuk toko kita mempunyai akun tersendiri, kita membuat toko online kita sendiri. Untuk reklame, nah ini seperti Kaskus ini. Nah, Kaskus ini bagus sebenarnya, dia sudah modern, jauh berbeda dengan tahun 2010 di saat saya lagi aktif-aktifnya menggunakan ini. Namun pamornya memang sudah terlanjur meredup, sepertinya sulit untuk bangkit lagi. Tapi bila mana menggunakan ini ya boleh saja sih. Nah, bagaimana membuat e-commerce? Nah, ini bisa menggunakan membuat blog, itu menggunakan WordPress, Joomla. Kalau Joomla ini agak sulit, ini terlalu teknikal. Drupal juga terlalu teknikal. Sebaiknya membuat dengan menggunakan WordPress saja, atau blogspot.com juga bisa. blogspot.com. Kalau bergabung dengan hosting juga lebih baik sih, karena kan seperti di Tokopedia langsung produk kita akan dipromosikan di sana, kita tidak perlu mempromosikan kembali gitu. Jadi sekian penjelasan dari kelompok KKN Kesiman Kertalangu mengenai digital marketing. Terima kasih.